Kali ini kita masih berada di bincang-bincang bersama dengan Komisi D DPRD Kota Malang membidangi kesejahteraan rakyat, dan tentu saja kesejahteraan ini juga berkenaan dengan pendidikan dan kesehatan. Bagaimana pendidikan dari masyarakat Kota Malang dan juga kesehatan dari masyarakat Kota Malang menjadi concern dari DPRD begitu ya, dari Komisi D ini. Bagaimana terus membangun Kota Malang berawal dari pendidikan dan kesehatan. Nah, sejauh ini Ibu Indah dan juga Pak Fahri boleh menyampaikan tentang bagaimana sih sebenarnya yang menjadi harapan dari Komisi D kepada pemerintah Kota Malang terkait dari seluruh, mulai dari mitra kerja bagian Kesra, Dinsos, Dinkes, Disporapar, kemudian Dinas Pendidikan, RSUD, Perpustakaan, Bagian Umum dan lainnya begitu. Seperti apa masukan untuk seluruh mitra kerja dan pemerintah Kota Malang? Silakan. Ya, kalau dari Komisi D berharap ada terus kita bersinergi dan ada perbaikan-perbaikan seperti yang selalu kita ingatkan di rapat kerja. Ya, perbaikan dari aspek? Dari semua bidang ya, Ya. dari semua OPD, dari semua program-program kegiatannya. Kalau memang difokuskan pada pendidikan ya peningkatan mutu pendidikan itu sendiri, kemudian dalam hal terutama dalam saat pendaftaran PPDB itu, terus kemudian kalau di kesehatan sendiri ya ada lebih banyak sosialisasi, Ya. sosialisasi, dan memang kita harap untuk semua ini ya, karena kita sendiri tidak melulu hanya di Komisi D, jadi kita pun dapat keluhan dari bidang-bidang yang lain, misalnya dari bidang pembangunan atau bidang pemerintahan. Dan memang ada harapan-harapan masyarakat yang ingin disampaikan kepada pemerintah kota itu, ada sosialisasi di bidang hukum, terus kemudian sosialisasi ya apa sajalah. Jadi memang diperlukan banyak sosialisasi, dan memang Dewan ini diminta untuk selalu untuk bersosialisasi masalah-masalah yang ada di pemerintah kota. Dan memang harus disampaikan ke masyarakat. Hanya saja kita mungkin perlu waktu yang memang fokus ke hal-hal tersebut. Baik, waktu yang harus lebih ditambah begitu ya? Iya. Untuk terus lebih mengawasi lagi masing-masing mitra kerja yang ada begitu. Baik, Pak Fahri boleh menambahkan tentang bagaimana keberadaan dari PR-PR di masyarakat begitu ya. Di lapangan ternyata ada sekolah gratis yang ternyata masih ada biaya-biaya lain yang menjadi keluhan masyarakat. Itu salah satu yang tadi disampaikan oleh Ibu Indah. Seperti apa pengawasannya dan solusi bersamanya? Setiap tahun kita, setiap masa penerimaan siswa baru itu, setiap tahun kita selalu turun ke sekolah-sekolah itu untuk ngecek apakah kemudian prosedur UPDP ini sudah berjalan sesuai dengan skema yang direncanakan. Ya. Biasanya kalau UPDP ini kadang ada problem, kadang enggak, tapi kecil sekali lah persentasenya. Hampir semua PPDB kalau kita katakan di tahun 2022 ini sudah bagus. Nah, tinggal kemudian setelah masuk baru masalah muncul begitu kan. Katanya gratis, ternyata kok tidak 100% gratis. Ketika kemudian ada yang komplain dari masyarakat ke DPR ini, DPR sifatnya itu tegur, memberikan teguran ke dinas. Loh kok masih ada pungutan-pungutan di sekolah-sekolah itu, sama nih opo sebagai dinas pendidikan pengampus sekolah-sekolah itu. Minta tolonglah diselesaikan, diberikan pemahaman. Nah, jangan sampai yang terjadi ini di antar masyarakat diadu. Ya. Loh, siapa yang laporan ini misalkan? Oh, muridnya, anaknya pindah misalkan. Yang laporan ternyata anaknya pindah gitu. Nanti akhirnya pindah diceng sama satu sekolah begitu lah. Ya. Kita jangan seperti itu. Kalau memang ngomong gratis ya harus gratis. Kalau memang ada biaya lain-lain tambahan ya disampaikan di awal supaya masyarakat ini punya opsi, punya pilihan. Ngomongnya gratis ternyata tidak gratis 100%. Jadi ada opsi-opsi tertentu. Kalau memang tidak mampu, nggak siap ada di sekolah itu dengan pungutan sebegitu besar, ya sudah silakan cari sekolah yang lain. Ya. Jadi dinas dan sekolah tidak akan disalahkan di situ. Ya. Kita selalu memberikan masukan seperti itu. Kemudian ke masyarakat pun kita juga selalu memberikan opsi. Kalau memang nggak mampu, ya ngomong nggak mampu, boleh mencari sekolah yang lain. Kalau memang nggak mampu dan butuh bantuan, ya bilang ke sekolah. Saya pikir tidak ada ya yang sistem kaku itu kan nggak ada, semuanya bisa dikomunikasikan dengan komunikasi tadi. Nah, kita siap 24 jam misalkan dari DPRD Kota Malang ini, utamanya di Komisi D, kalau sudah waktu PPDB, utamanya terus kesehatan kadang-kadang itu kayaknya 24 jam menerima keluhan masyarakat, menerima aspirasi. Gini.
Baik, keluhan masyarakat tentunya tidak pernah berhenti ketika sudah ada dalam sebuah program pemerintah, ternyata di lapangan beraneka kisah begitu kan otomatis. Sehingga keluhan-keluhan itu tetap diterima begitu 24 jam oleh Komisi D, siap untuk menerima segala aspirasinya begitu. Harapan juga dari Ibu Indah seperti apa? Pendidikan di Kota Malang harus seperti apa? Kalau tadi sudah sedikit ada pendidikan dan karakter yang harus lebih diprioritaskan. Apakah ini juga sudah disampaikan masuk dalam kurikulum di Dinas Pendidikan? Kita mengikuti yang telah disampaikan kurikulum secara nasional kan memang sudah ada. Ya. Anak saya sendiri kan masuk di kurikulum itu. Jadi memang ya kita mendorong untuk itu terus dilakukan karena memang untuk saat ini diperlukan sekali untuk pendidikan karakter. Jadi memang perlu ditingkatkan terus dan perlu digalakkan mungkin ya. Digalakkan. Jadi untuk semua sekolah, untuk semua kelas tingkatan, karena untuk yang tahun ini masih kelas 1 sama kelas 4 SD. Oke. Ya, jadi yang kelas yang lainnya belum, jadi mungkin untuk tahun depan mungkin bisa lebih merata untuk semua tingkatan. kelas. Iya. Jadi harapan kami untuk pendidikan, terutama untuk karakter memang harus lebih digalakkan kembali. Baik, Pak Fahri, harapan singkat untuk pendidikan dan kesehatan di Kota Malang harus seperti apa ke depannya untuk Kota Malang? Ya, kalau untuk kesehatan, karena kita sudah terlanjur branding begitu UHC, maka kita mendorong pemerintah Kota Malang untuk betul-betul melaksanakan UHC 100% untuk warga Kota Malang. Jadi khususnya untuk warga yang kurang mampu itu. Kemudian kalau pendidikan, karena kita juga terkenal sebagai kota pendidikan, maka harapannya pendidikan di Kota Malang ini inklusif, kemudian anti perundungan, anti bullying, kemudian wajib belajar itu betul-betul dilaksanakan 100% oleh Dinas Pendidikan. Kalau enggak, berarti ada yang salah di sistem kita. Kita selalu mendorong itu, kita juga berharap dan mendoakan selalu teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan dan Pendidikan itu sehat terus. Jadi betul-betul semua program-program yang ada di Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Indah, terima kasih untuk Pak Fahri untuk waktunya. Semoga bagaimana seluruh konsep program kerja dari dinas terkait, dari mitra kerja Komisi D, semuanya bisa terrealisasi dengan baik, dengan tujuan untuk masyarakat yang memang membutuhkan pendidikan dan kesehatan untuk masa depan yang lebih baik. Kami ucapkan terima kasih. Saya Ica pamit, sampai jumpa.